pada podcast Kampus Merdeka. Bersama dengan aku, Nana Ovanasilia, dan narasumber kita kali ini yang akan membersamai kalian untuk berlayar. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswa dari Prodi S1 Administrasi Publik Kampus Rembang Angkatan 2021 dan sekaligus dari alumni Kampus Mengajar batch 6. Langsung saja kita panggil Kak Grace. Halo. Sama-sama Kak Grace tuh bawaannya kenal terus. Gimana kabarnya Kak Grace? Juga kan aku baik. Kalau Nana sendiri gimana? Aku alhamdulillah baik. Kesibukan kakak kali ini lagi sedang apa? Kalau kesibukan aku sih ya kuliah seperti biasa. Terus juga ada proposal yang akan menanti di depan. Itu aja sih. Nah, sebelum kita bakal memasuki bincang-bincang kita kali ini, aku mau Kak Grace nyapa-nyapa publisians dulu untuk memperkenalkan diri. Oke. Hai Publisian, nama aku Gracia yang Maria dari angkatan 2021 jurusan Administrasi Publik. Dan aku salah satu alumni dari Kampus Mengajar angkatannya. Salam kenal. Salam kenal juga. Nah, Kak Grace, di sini kita mau masuk bincang-bincang terkait tentang Kampus Mengajar nih Kak Grace. Banyak teman-teman juga kan di sini lagi proses pendaftaran pembukaan batch 8 ya sekarang itu di 2024. Mungkin Kak Grace bisa sharing-sharing terkait pengalaman Kak Grace selama Kampus Mengajar, sama kegiatan Kampus Mengajar. Nah, kalau dalam artian umum, Kampus Mengajar itu seperti apa Kak Grace? Namanya aja itu udah kampus mengajar ya, artinya kita mengajar. Nah, kalau kemarin aku itu mengajarnya itu di tingkat sekolah dasar atau SD. Sebenarnya kemarin itu banyak sih, dari ada SMP, SMA, sama yang SMK sama SMP. Pokoknya SD, SMP, dan SMK gitu. Dan kebetulan karena jurusan aku administrasi publik ya, yang maksudnya belum terlalu menjurus ke SMP atau ke SMK, jadi aku ditempatkan di SD kayak gitu. Nah, untuk persyaratan terkait pendaftaran Kampus Mengajar itu seperti apa sih Pak prosedurnya? Persyaratannya paling itu ya seperti kampus mengajar yang lain, kampus merdeka yang lainnya, ada surat rekomendasi, SPTJM, terus CV dan berkas-berkas lainnya gitu sih. Dan itu ada semua kok persyaratannya di laman MBKM itu sendiri. Jadi ikutin aja gitu prosesnya. Kalau untuk CV, kriteria CV? Kalau CV kalau bisa pakai ETS friendly ya teman-teman. Soalnya memang itu kan sortiran dari banyak banget mahasiswa ya seluruh Indonesia. Jadinya kalau bisa jangan yang CV yang ada gambarnya, gambar-gambar tuh jangan kayak yang ETS friendly gitu. Yang ada kok banyak web yang bikin CV yang ETS friendly. Kalau sistemnya Kampus Mengajar ini ada wawancara kah? Kalau sistem kampus mengajar nggak ada sih, nggak ada. Soalnya kampus mengajar tuh paling lebih ke pengalaman kita dilihat dari CV yang misalnya dia pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau ke kampus sekolah-sekolah atau misalnya tentang anak-anak gitu. Karena kemarin aku di CV aku juga pernah mencantumkan misalnya pernah mengajar anak-anak, bisa mengajar menari atau mengajar nyanyi atau alat musik kayak segala macam gitu. Nah, pas Kak Grace kan keterima itu ya. Itu tempat tinggalnya disediakan dari sana atau bagaimana Kakak sendiri? Karena kebetulan aku kampus mengajar ngambil di Jakarta, yang di mana rumah aku kan di Jakarta. Jadi aku nggak ngekos ataupun tinggal di tempat lain, aku tinggal di rumah aku sendiri. Dan kebetulan juga kampus mengajar ini tuh menyediakan kesempatan. Jadi kalau misalkan kita mau naruh lokasi rumah kita tuh di mana, nanti tuh ada sekolah-sekolah yang disarankan untuk kita apply gitu. Jadi karena banyak yang ngambil itu di sekitaran rumah gitu. Karena kebetulan juga teman-teman aku kan ada 5 orang ya. Nah, cuman aku yang lumayan jauh dari jarak sekolah itu. Jadi 4 teman aku tuh bener-bener misalnya di sekolah nih di sini semua gitu. Rumah-rumah mereka deket-deketan gitu. Jadi lumayan bagus sih. Jadi kan lumayan balik ke rumah, nggak usah biaya keluar lagi gitu. Jadi nggak homesick. Jadi nggak homesick gitu. Nah, kan udah di tempat itu Kak. Aku masih kepo sih terkait dengan
penempatannya itu gimana gitu, maksudnya kayak kita tuh ditempatin mau kita atau nanti ditempatin. Kalau kemarin itu maunya kita sendiri. Ya jadi tapi sistemnya juga cepet-cepetan ya. Jadi misalnya kita udah misalnya ada pengumuman kayak selamat Anda lolos kayak gitu kan. Itu nanti cepet-cepetan masuk, nanti ada disuruh masukin alamat rumah kita, terus kita mau jurusan apa kayak gitu-gitu, nanti dari sana itu nanti disesuaiin kita masuk SD apa SMP atau SMK, karena kan kita jurusan administrasi publik ya. Jadi itu di penempatannya itu SD ataupun SMP karena masih umum. Kalau SMK kan itu udah jurusannya, jadi itu nggak nyambung sama kita, jadi nggak dikasih option SMK gitu. Dan untuk sekolahnya itu yang tadi aku bilang disesuaikan sama lokasi yang udah kita masukin. Kalau misalnya kita mau masukin lokasi rumah ya nanti yang keluar nanti ada sekolah-sekolah yang dekat sama rumah kita gitu. Kan ini nggak salah sama jurusan kita yang terkait pendidikan. Itu menurut Kak Grace benefit yang didapat itu apa sih? Kalau dari aku sebenarnya aku tuh suka ya sama anak-anak gitu kan. Terus juga kan aku masuk jurusan administrasi publik yang nggak berkaitan sama anak-anak gitu. Jadi pas ada kampus mengajar ini tuh kayak aduh aku pengen deh ngambil kesempatan ini, pengen ngerasain gimana sih masuk ke dalam dunia anak-anak, bagaimana kita melatih kesabaran kita, melatih kreativitas kita juga. Kan kita administrasi publik harus punya inovasi kan, apalagi kita bagian kebijakan-kebijakan yang kita harus tahu nih risiko-risiko apa, terus solusi dan jalan keluar yang dialami pada saat masalah-masalah terjadi. Nah itu aku pelajari di sekolah, apalagi anak-anak kan banyak banget ya masalah-masalah yang kayak masalah simpel aja tuh banyak banget. Jadi aku lumayan belajar banyak sih, maksudnya walaupun nggak relevan sama jurusan kita tapi ada hal lain gitu yang membuat kita belajar lagi gitu. Kak Grace sendiri dibagi dalam beberapa tim di dalam sekolah itu ada berapa tim? Dalam satu sekolah itu satu tim aja. Berapa orang? 5 orang yang tadi aku bilang. 5 orang dan 4-4 itu jurusan pendidikan semua. Ada yang jurusan pendidikan matematika, ada pendidikan agama Islam, pendidikan matematika 2 orang. Terus ada pendidikan guru sekolah dasar yang jurusan PGSD dan aku sendiri administrasi publik gitu. Itu dari universitas mana aja? Ada yang dari UPI, ada yang dari apa ya kemarin tuh aku lupa. Pokoknya benar-benar campur sih. Tapi lebih banyak ya kampus yang tentang pendidikan. Kita tuh di kampus mengajar ini kita mengajar aja atau kita punya program? Ya itu mengajar dan kita ada program sendiri. Kan karena kemarin itu fokusnya tentang peningkatan literasi dan numerasi ya. Jadi kita selain membantu guru-guru kita yang di sekolah itu untuk mengajar, misalnya kita mengganti, misalnya kan ada guru yang keluar atau izin, nah itu kita bantu isi dengan pelajaran yang kosong itu. Dan selain itu juga kita dituntut untuk membuat program kerja untuk mendukung literasi dan numerasi. Berarti dalam Kak Grace ini setiap kegiatannya diikutkan? Iya semuanya. Cuma nanti pembagian job desk-nya misalnya aku di program ini sebagai apa gitu. Setiap hari kan? Atau ada jadwalnya tertentu? Ada jadwalnya kan, kita satu semester lumayan ya 4 bulan ya. 4 bulan, tapi kemarin prokerku lumayan banyak sih, ada 18-an kayak 20 deh, lumayan banyak. Salah satunya itu hunting apa gitu, mencari harta karun. Jadi siswa-siswa itu dituntut untuk mencari soal-soal yang sudah kita sembunyikan dan mereka harus mengerjakan, dan itu tuh untuk mendukung literasi dan numerasi mereka juga gitu. Yang bikin Kak Grace excited banget gitu menjalani program itu Yang excited banget karena anak-anak gitu, jadi kayak lucu-lucu kan anak SD kan yang belum ada problematika hidup gitu, jadi kayak seru aja ngeliat mereka ketawa, seneng, terus aktif dan suka sama pelajaran yang mereka nggak suka tuh buat aku senang aja gitu. Bahkan banyak anak-anak yang aku ajar tuh awalnya mereka tuh nggak suka sama sekali sama matematika, kayak nggak suka, benci, kesel gitu kan, apa sih itu gitu kan. Tapi semenjak kita dateng gitu, jadi mereka kayak Kak kapan lagi dateng ke kelas aku ngajar kayak gitu, kayak Kak aku mau matematika. Kayak kadang apa ya, di jam istirahat mereka pun kan seharusnya mereka istirahat hunting ngobrol sama teman-teman, mereka tuh enggak. Jadi kan base camp kami tuh di perpustakaan gitu kan,
Jadi mereka tuh datengin kita gitu di perpustakaan kayak, kak ini soal ini gimana, kak boleh ajarin aku nggak, gitu-gitu. Jadi kan seru ya, walaupun capek sebenarnya tapi seru banget. Apalagi kalau misalkan kalian suka anak-anak kayak ya suka ngajar gitu tuh bakal ada kesenangan tersendiri lah. Itu ada laporannya nggak sih kak terkait mengajar? Ada, Tentu ada. Gimana? Itu laporannya per minggu. Iya, dan aku kemarin tuh bener-bener laporan tuh ngerjain sehari dari hari Sabtu doang, jadi hari Sabtu tuh nggak ada libur ya, satu minggu full gitu. Jadi Seninnya udah sekolah lagi gitu. Itu laporan sekali seminggu sih. Dan itu kita menceritakan, jadi misalnya hari Senin itu apa yang kita alamin, program apa yang kita jalani, terus gimana cara kita mengatasi masalah yang terjadi saat pada anak-anak. Terus setiap hari itu harus kita evaluasi gitu. Berarti laporannya ini per individu? Per individu. Kalau beda kan laporan per kelompok? Laporan per kelompok itu lebih ke nanti ada sih laporan umumnya gitu, jadi nanti diserahkan ke DPL itu ini ya halaman MBKM juga, nanti itu dinilai, itu buat penilaian kita itu, jadi ada nilai kelompok sama nilai individu. Kalau akhir laporannya itu gimana? Setelah semuanya selesai? LPJ gitu sih, laporan pertanggungjawaban. Misalkan kita ada program nih, nanti program kita tuh sasarannya siapa, targetnya apa, terus itu terrealisasi atau enggak, dan itu harus ada dokumentasi segala macamnya, terus ada laporan-laporan sudah terlaksana gitu. Nah ini terkait konversi SKS nih, gimana sih kak kalau di kampus mengajar ini konversi SKS-nya sistemnya? Kalau kan karena kita kampus mengajar ya, itu kemarin tuh lumayan sulit sih, karena kan nggak relevan sama jurusan kita. Tapi kemarin tuh aku udah hubungi Pak San setelah cover di kita, terus juga aku hubungi Pak Indra juga waktu itu kan karena pembina himpunan, jadi aku konsultasi Pak gimana nih bisa atau enggak gini. Terus ya itu, jadi dosen itu menanyakan relevansinya apa, kayak gitu kan. Terus kayak oh iya nggak ada sih relevansinya, tapi saya mau ini nih Pak, tapi ada soft skill yang itu relevan dengan jurusan kita yang udah aku kasih tau tadi awal. Jadi akhirnya ya biasa sih dengan penuh perjuangan sih itu. Ada kita singgung BBH sedikit lah ya Kak Grace terkait kampus mengajar. Bagaimana sih sistematika BBH itu, atau adakah potongan UKT yang didapat gitu bagaimana? Dari sistematika jujur beda ya kalau kampus mengajar sama MSIB atau magang gitu ya. Kalau di magang tuh lebih ya gajinya lebih lumayan ya. Kalau di kampus mengajar itu cuma kemarin itu aku dapat kayak cuma 1,2 deh. Kalau misalkan kampus magang kayaknya 1, berapa, pokoknya di atas lah. Nah kalau misalkan di kampus mengajar itu dia ada potongan ini sih UKT misalkan, tapi dia cuma nambahin berapa gitu. Misalkan dia UKT kita 3 juta misalkan ya. Nah dari kampus mengajar tuh memberi tambahan 2,4, jadi kita tinggal bayar 600 kayak gitu sih. Kayak gitu dong kalau misalkan dari kampus mengajar. Dari BBH 1, berapa tadi? 1,2 itu dipotong lagi atau tidak? Itu full. Iya. Berarti per bulan. Tertarik. Jadi kalau kan Kak Grace kan udah ngerasain angkatan 6 ya, kalau mengajar angkatan 6, menurut Kak Grace ini dalam pelaksanaannya programnya ini kekurangan dan kelebihannya itu apa sih dalam program kampus mengajar ini? Kekurangan kalau dari kita pribadi, dari kami kelompok itu jujur agak shock ya, soalnya kita tuh ada pembekalan sebenarnya. Pembekalan sebelum kita di penerjunan itu selama 1 bulan. 1 bulan itu full dari pagi sampai sore. Itu secara online. Oh iya. Ya ada di YouTube-nya kampus mengajar. Itu benar-benar pembekalan dari pagi sampai sore. Jadi setiap sesinya itu bakal ada G-form yang kayak materi apa yang udah didapet, terus masukan apa, kayak gitu. Bener-bener capek ya sebenarnya ya, setiap hari itu berbesar, setiap hari dalam 1 bulan. Nah setelah pembekalan itu kan kita langsung penerjunan gitu kan.
Nah aku kira kampus mengajar ini tuh udah tersosialisasi kepada semua dinas gitu. Pada saat kita masuk ke dalam penerjunan, ternyata mereka sama sekali nggak tahu bahwa ada program kampus mengajar ini. Cuman kalau untuk tahun ini nggak tahu ya, mungkin karena kemarin-kemarin udah ada, jadi semua rata-rata udah pada tahu lah. Cuman kalau kemarin pas angkatan aku tuh, kan aku ke dinas pendidikan di Jakarta Utara ya, Buat apa itu? untuk perizinan. Oh, Untuk perizinan. jadi kita izin bakal melakukan program kampus mengajar ini di sekolah ini, itu kan harus dari wali kota itu kan, dari Jakarta itu. Jadi kita harus ke dinas paling atas, baru turun ke sekolah, itu izin juga ke kepala sekolahnya. Ada cerita seru deh. Jadi pas aku penerjunan kepala sekolah itu hampir aku ditolak. Kenapa? Ditolak buat gak boleh ngajar di sekolah itu. Dengan alasan? Aduh, dengan alasan pertama dari sekolahnya tuh itu kan ada guru P3K gitu masuk kan ke sekolah, dan kepala sekolah itu mengeluh gitu. Jadi kayak ini guru P3K aja ada penurunan tapi belum ngapa-ngapain gitu, jadi kayak makan gaji buta gitu lah. Terus datanglah kita mahasiswa gitu kan, kayak ngapain sih ini mahasiswa gitu kan, kayak akhirnya kayak hampir ditolak. Dan untungnya aku berusaha jelasin lebih lagi ke kepala sekolah ini, dan akhirnya diterima. Jadi ternyata tuh fungsi kita tuh berbeda ibu di sini, gini gitu sih. Lebih kan itu kita belajar juga kan, belajar di administrasi publik juga kita harus belajar ke dinas-dinas gimana sih cara ngomongnya, gimana sih cara kita minta izin, iya negosiasi. Itu aku belajar di situ, gimana kita menghadap pimpinan, gimana kita menghadap staf-staf, guru, dan bahkan sampai ke bawah ke siswa dan petugas-petugas kebersihan gitu. Ternyata pengalaman aku beda sih. Aku kira itu udah disiapin dari kampus mengajar, dari program. Jadi kita ya udah langsung datang, dapetin, ya udah aja. Enggak, prosesnya lebih panjang daripada. Jadi lumayan, dan itu kita minta surat persetujuan dari dinas itu aja lumayan lama, seminggu 2 minggu. Padahal dari kampus mengajar kan tuh ada deadline-nya ya, misalkan minggu pertama kunjungan ke sini minta izin, minggu kedua gini-gini. Dan itu kadang kita sempat telat gitu loh untuk observasi ke sekolah, karena kita kan harus minta persetujuan dulu dong, nggak mungkin kita langsung ke sekolah tanpa persetujuan dari atas gitu. Berarti ini penerjunan itu, maksudnya perizinan itu udah dibentuk kelompok kan? Iya udah kan ya, udah. Jadi kita datang waktu itu dari misalnya dari Jakarta Utara kan, kecamatan Koja misalnya, di Koja ini sekolahnya ini yang ikut kampus mengajar. Nah itu kita bareng-bareng datang sama dosen sih tapi. Oh ada dosen? Iya ada dosen DPL, dosen pembimbing lapangan. Berapa itu jumlah? Itu satu dosen megang 2 sekolah. Kalau dosen aku waktu itu megang 2 sekolah, dia megang SD aku sama megang SMK. Kalau dosen ini dari kampus lain juga, dari kampus disediain dari kampus mengajarnya? Iya, jadi kalau dosennya itu dia harus daftar juga sama kayak kita. Mengajar di kampus mengajar juga sebagai dosen pembimbing. Kalau kelebihannya enak sih. Jadi kan kita ada pembekalan, jadi kita udah tahu nih apa yang udah harus kita lakukan nanti di sekolah, terus langkah-langkahnya benar-benar dituntun gitu. Misalnya program-program apa yang harus kita buat untuk mendukung tujuan dari kampus mengajar. Enaknya itu sih, udah terstruktur rapi gitu, dan ada guidebooknya juga, ada buku panduannya. guidebook? Buku panduan disediain di kampus mengajar. Jadi ada guidebook tentang laporannya gimana, terus tentang sistematika kita koordinasi ke dinas kayak gimana gitu. Udah disediain lengkap sih, cuman itu kita harus jalan sendiri tanpa bimbingan dari atas. Pas tadi program kampus mengajar kemarin itu ada grand opening yang semua mahasiswa kampus mengajar itu dikumpulin atau enggak? Oh ada waktu itu, cuman itu memang perwakilan sih. Waktu itu kampus mana ya, kampus Jember kayaknya, karena dari kampus Jember tuh banyak banget mahasiswanya yang daftar kampus mengajar. Jadi di situ tuh lumayan gede, bikin forum gede gitu. Jadi kayak wah keren banget, dia menyumbang hampir kayak 200-an mahasiswa gitu. Lumayan sih. Habis itu tahapan selanjutnya Ada langsung sih, langsung ada juga yang tadi Kak Grace bilangnya. Jadi secara online kalau yang lainnya, tapi ada yang beberapa kampus yang membuka
acara besar gitu karena memang mahasiswanya banyak kan. Kalau mahasiswanya sedikit-sedikit sih enggak secara online. Kalau menurut Kak Grace, kesusahan Kak Grace itu dalam menjangkau jarak, kan kita di Rembang ya. Saat itu Kak Grace masih di Rembang kan? Atau udah ke Jakarta? Udah di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Nah, kalau kejangkauan buat komunikasi sama teman-teman itu mudah kah atau bagaimana komunikasinya? Komunikasi sama teman-teman kampus. Iya. Gimana ya? Lebih ke ini sih lumayan susah karena pembagian waktunya kan. Misalkan kita kan ngajar dari pagi sampai sore, jadi kita bisa ngechat teman kita itu sore ke malam kayak gitu sih. Itu pun kan karena kita ada formatnya ya, jadi kita cek aja formatnya kira-kira mata kuliah ini tugasnya gimana untuk kampus mengajar atau untuk yang MBKM gitu. Ada yang nggak terkonversi? Ada satu mata kuliah. Kemarin berapa SKS? 23, tapi kan yang konversi dari MBKM kan cuma 20 ya. Iya. Yang 3 itu satu matkul itu ya kita ikutin secara online. Nah, ngaturnya gimana Kak Grace? Ngatur paling izin sih, boleh. Iya. Boleh. Paling kita izin sama teman kita kayak, misalnya ada program nih, terus kita ada kelas, izin ya aku nggak bisa ikut program ini dulu, backup dulu, soalnya ada kelas nggak apa-apa. Soalnya teman-teman aku yang lain pun itu lumayan banyak yang nggak dikonversi dan mereka lebih capek gitu loh. Karena kayak jam 12 mereka udah harus ke kampus. Dan Undip lumayan bagus sih, konversinya baik. Terus 20 konversi tuh lumayan. Itu teman-teman aku banyak yang cuma dikonversi 5, 10. Jadi sisanya mereka harus ngikutin. Kayaknya ini ngobrolnya terlalu jauh ya. Kita minum dulu aja ya. Kita agak setuju. Aduh, masuk lagi. Jadi menurut Kak Grace sih dari keberjalanan program ini, hal apa yang membuat Kak Grace nggak bisa ngelupain sama kampus mengajar ini? Hal yang bisa bikin aku lupa ya, anak-anak. Terus karena anak-anaknya tuh kayak gini ya, biasanya kan aku ada beberapa di nomor mereka, terus mereka tahu Instagram aku juga, jadi mereka tuh kita juga ada IG ya untuk kampus mengajar itu harus bikin sendiri karena kita setiap program harus upload di situ. Jadi mereka kayak ngechat kayak kak gimana nih, kakak kapan ke sekolah, kangen kayak gitu-gitu sih kayak tuh. Jadi kayak banyak yang chat sih, jadi kayak kak kapan ngajar lagi, kak kapan ke sekolah, kak kapan main lagi kayak gitu-gitu. Jadi aduh, kita yang diingat gitu loh, jadi kita senang aja gitu. Jadi kita datang nggak sekedar cuman formalitas ketemu ke kampus mengajar, tapi banyak kenangan yang sampai sekarang pun mereka nggak lupa gitu. Terus gimana sekolahnya? Itu pas kemarin penutupannya itu bulan apa? Penutupan bulan apa ya? Bulan Desember awal. Periodenya bagaimana sih kalau bisa kampus mengajar ini? Periode ini ngikutin sama sih sama kampus yang lain, program yang lain, cuman karena kita kampus mengajar ya, jadi kita mengikuti timeline-nya sekolah, anak sekolah. Karena anak sekolah kan Desember awal udah libur ya. Iya. Nah itu kita udah selesai. Ikutin timeline sekolah sih. Iya, soalnya kok ini udah angkatan 8, Kak Grace angkatan 6. Jadi 6, 7, 8. Oh, Iya. gitu ternyata ritmenya. Jadi ya kalau angkatan 7 yang sekarang mereka mulainya bulan Januari kemarin. Bulan Januari. Berarti udah mau closing? Iya, ini udah mau closing kan, udah mau naik kelas kan. Udah mau closing, nanti buka lagi Agustus lagi per semester kalau kampus mengajar. Tapi sekarang udah pendaftaran kan ya? Iya kayaknya udah. Tahun 8. Di depan. Oke. Nah, Publisians kita udah sampai di penutup. Tadi kita udah berbincang-bincang sama Kak Grace. Pengalamannya seru banget sama kampus mengajar, ketemu anak-anak kecil, terus terkait sistematikanya bagaimana. Nah, sekarang kita mau dengerin closing statement dari Kak Grace. Closing statement dari aku, kalau dari Publisian yang mau ikut kampus mengajar, ikutin aja gitu. Ya walaupun nggak relevan sama kita, tapi banyak banget kok skill-skill atau keterampilan yang kita pelajari di kampus mengajar. Selamat, semangat
Auditions yang bakal mendaftar di kampus mengajar angkatan 8. Aku sama Kak Grace pamit undur diri. Sekian dari kami. Sampai ketemu lagi di kampus mengajar selanjutnya. Bye.